Sobat Humas, merebaknya virus corona COVID-19 menyebabkan kepanikan di masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Magetan. Menyikapi hal ini, pemerintah Kabupaten Magetan tidak tinggal diam. Bupati Magetan Suprawoto didampingi segenap Forkopimda hadir untuk memberikan penjelasan terkait virus corona agar tidak timbul keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Untuk memberikan rasa tenang pada masyarakat, berikut penjelasan Bupati Magetan terkait maraknya pemberitaan virus corona COVID-19 pasca meninggalnya salah satu warga Magetan yang berdomisili di Solo, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati seluruh Forkopimda Plus, kemudian Bapak Ibu Kepala OPD, di sini ada MKKS, di sini ada semua, ada Pak Camat, kemudian ada asosiasi, kita undang semua untuk menyikapi pemberitaan mengenai virus corona yang kebetulan merebak, ya. Beritanya yang demikian masif. Oleh sebab itu Kabupaten Magetan hari ini perlu melakukan penjelasan yang terkait dengan merebaknya virus corona di berbagai tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya teman-teman wartawan, sebagaimana diketahui bahwa almarhum meninggal dunia, memang beliau asli Magetan, ya, memang asli Magetan. Kemudian berusaha, kemudian juga penduduk Solo, kemudian gitu ya. Jadi penduduk Solo, kemudian memang asli dari Magetan. Oleh sebab itu, ketika almarhum kemudian meninggal dunia, oleh keluarganya diminta untuk dimakamkan di Magetan. Ya. Nah, oleh sebab itu kemudian merebaknya kemudian informasi yang demikian ini perlu kami jelaskan di dalam forum ini, ya, bahwa kemudian dengan meninggalnya beliau yang sudah dinyatakan oleh pemerintah, sudah dicek bahwa yang almarhum itu kena virus corona, salah satu sebabnya. Nah, oleh sebab itulah ini perlu antisipasi pemerintah daerah Kabupaten Magetan. Langkah yang diambil adalah melakukan penelusuran, ya, kontaknya kepada siapa saja sudah dilakukan. Malahan hari ini dari tim kesehatan dari Provinsi Jawa Timur sudah datang, ya, kemudian juga ikut cek, walaupun Kabupaten Magetan sudah melakukan hal yang sama, ya. Kemudian orang-orang yang pernah berinteraksi dengan keluarga, ya, juga kita telusuri dan sudah kita lakukan sosialisasi, pendekatan, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk meluasnya atau mencegah jangan sampai ini meluas di Kabupaten Magetan. Oleh sebab itu langkah selanjutnya adalah keluarga, ya, sementara ini sambil dievaluasi, kemudian keluarga ini kemudian semacam karantina, ya, diisolasi di rumah mereka sambil kemudian dievaluasi apakah kemudian tertular gitu, ya, tertular virus ini. Dan hari ini tadi sudah diambil, ya, sampelnya, ya, tadi, ya, sudah diambil sampelnya oleh provinsi, dan mudah-mudahan kita semua berdoa dan bertindak untuk menjaga kesehatan, ya, berdoa kepada Tuhan supaya tidak merebak, kemudian kita menjaga, berupaya, ya, bahwa virus ini bisa dicegah dengan cara hidup sehat, ya, cara kita hidup sehat, ya, tingkatkan imunitas kita, kemudian yang merasa tidak sehat kemudian jangan keluar rumah, kan gitu, ya. Jadi termasuk wartawan, ya, jadi wartawan kalau sakit ya jangan ikut meliput, gitu, ya. Nah, jadi gitu, ya, jadi malah, ya, jadi, nah, oleh sebab itu ini harus kita jaga semua. Mari kita jaga kesehatan kita, karena yang bisa melawan ini adalah salah satunya imunitas, ya. Jadi badan kita sehat, dan kemudian saya yakin nanti akan menjauh, ya.
kemudian kami sendiri sampai tadi malam, sampai saya putar-putar di puskesmas gitu ya, sendirian gitu ya, putar. Saya terus terang aja tidak mau ganggu orang yang sudah tidur gitu ya. Jam 11:30 saya masih putar-putar lihat, yang cek kesiapan dari puskesmas untuk apa? Untuk supaya menyadarkan kepada kita semua, tidak usah panik, ya, tidak usah panik dihadapi karena ini sudah terjadi, kita hadapi dengan cara-cara standar operasional kesehatan, salah satunya adalah cara hidup kita yang sehat. Dan mudah-mudahan kemudian kita mengurangi ya, sehingga kita tidak menjadi meluas. Pada kesempatan ini saya akan beri kesempatan kepada dokter ahli paru ya, yang memang menjadi tim untuk ini supaya kita semua terbuka bahwa virus corona ini sebenarnya ada yang lebih virus lain yang berbahaya juga, yang korbannya jauh lebih banyak. Oleh sebab itu, Dok, mari silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artana Made, saya dokter di Rumah Sakit Saidiman sebagai ahli paru ya. Dokter paru di Saidiman ada 2, saya salah satunya. Di sini saya diminta untuk memaparkan tentang coronavirus ya. Sebelumnya disebut sebagai coronavirus, kemudian diganti dengan nCoV dan sekarang sebagai COVID-19, COVID-19 ya. Sedikit saya paparkan, mungkin mohon maaf saya diberi waktu berapa menit. Yang pokok-pokoknya ya, siap ya. Ini definisi tentang pneumonia. Pneumonia adalah radang paru-paru ya. Untuk klasifikasinya didapatkan dari lingkungan, kemudian HAP itu kalau berhubungan dengan hospitalized ya. Jadi pasien ini masuk ke rumah sakit, kemudian menghadapi gejala pneumonia dalam 24 jam. Ya, kemudian VHP itu yang berhubungan dengan ventilator. Ini yang terutama patogen penyebab dari pneumonia, yaitu ada virus, ada bakteria, ada fungi. Virus salah satunya. Ya, jadi corona ini bukan utama. Ya, kita mungkin akan lebih takut kalau ada data-datanya tentang bakteria, terutama Mycobacterium tuberculosis. Kalau virus, ya virus itu dibagi banyak macamnya. Salah satunya kebetulan corona. Corona ini ada banyak strainnya, ada ratusan. Kebetulan yang dikenal untuk patogen pada kita itu ada 6 ya, kebetulan yang terkenal ya. Ada SARS, MERS, sampai HIV, dan sekarang coronavirus ya, strainnya yang berhubungan dengan sekarang ini yaitu COVID ya, coronavirus yang menyebabkan yang sekarang ini. Kalau penyebabnya ini yang menyebabkan pneumonia pada anak ini ya, ini cerita tentang virus yang baru ini ya, coronavirus ini ya, COVID ini ya. Sebelumnya cerita tentang Wuhan ya, ada 9 juta penduduk ya. Resiko dari suatu wabah ya, memang akhirnya pemerintah Cina membatalkan semua penerbangan ke habis ya. Ini berhubungan dengan ekonomi juga kan akhirnya ya. Kemudian ada kota Guangdong ya, di sana ada 7 juta penduduk, dia tidak boleh keluar tanpa izin khusus ya, dan sebagainya ya. Ini mungkin runtutannya ya. Runtutan ini hanya runtutan resmi ya. Mungkin ada ceritanya sebelumnya. Sekitar setahun yang lalu ya, saintis Cina itu sudah mengumumkan kemungkinan adanya mutasi dari coronavirus yang didapat dari kelelawar. Jadi sekitar setahun yang lalu ya, ada saintis, cuma karena itu sangat meresahkan masyarakat. Justru saintisnya ini kemudian di warning ya, dan warning dengan segala risikonya, akhirnya diisolir dan sebagainya ya. Beberapa bulan kemudian, sekitar 3 bulan sebelum kasus ini ya, presiden mereka menyatakan bahwa Cina adalah negara kuat ya. Ternyata mungkin ini ya, mungkin ini cobaan ya. Itu hanya kira-kira aja ya. Ternyata di bulan Desember ya, ada jadi di Desember itu dinyatakan ada ketemu kasus yang ini ya, yang belum ketemu penyebabnya, belum diketahui sebelumnya maksudnya.
belum diketahui penyebabnya, belum diketahui obatnya. Hanya kemudian malah dipelajari ternyata ini dari hewan, dari zoonosis ya. Zoonosis itu dari transmisi dari hewan ke manusia. Itu sekitar tanggal 11-12 Desember ya. Baru tanggal, mungkin karena canggih ya, yang baca nggak terlalu canggih, jadi saya nggak canggih ini. Ini ya, tanggal 31 Desember ya, jadi ada laporan kasus ya, ada 44 pasien yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian 1 Januari ya, sampai dinyatakan di seafoodnya itu ditutup ya. Kemudian tanggal 11-12 secara epidemiologi disebutkan sebagai outbreak berkaitan dengan apa? Dengan paparan salah satu pasar di Kota Wuhan, sehingga pasarnya diisolir ya, dari kasus ini ya disebutkan masih transmisi dari hewan ke manusia. Baru sekitar 22 Januari terbukti ya justru dari petugas kesehatan yang tertular ya, yang mengakibatkan 15 pekerja medis ya, kebetulan 1 dalam kondisi kritis, dokternya ya, itu sehingga disebutkan bahwa ini transmisinya dari manusia ke manusia ya. Kemudian kondisinya PowerPoint ini saya buat di akhir Januari ya, akhir Januari. Ternyata perkembangan berjalan cepat. Saat itu dikonfirmasi dapat 29 dari 31 provinsi Cina ya, kemudian 14 kota Cina dikarantina dengan segala konsekuensinya. Jika dikarantina, kotanya tidak bisa dimasuki dan orang yang di situ tidak bisa keluar ya. Ini ya, ini laporan tanggal 24-25 Januari. Memang sekarang sudah beda ya. Ini saya presentasi pertama itu confirm di Cina 900 dengan kematian 26. Saya presentasi kedua tanggal 2 Februari ya, itu sudah meningkat, ini 9.000 yang meninggal kalau nggak salah sekitar 254 dengan kasus 252 dengan tingkat recovery itu disebut 254. Sekarang saya lihat di sini di hotline kan banyak ada hubungannya update untuk kasus ini banyak ya. Ini 154.000 kasus ya, kemudian sangat berkembang dari jam ke jam. Kemudian yang meninggal sekitar 5.000. Ya, ini kasus-kasus di beberapa negara saat itu. Sekarang sudah berbeda sekali. Kebetulan yang sempat tren waktu itu ya, selain di Cina justru di kapal pesiar Diamond Princess 500-an ya. Ini ya. Ini yang utama, tingkat kematiannya sebenarnya tidak besar, 3%. Awalnya 2%, 2,09, antara 2-3%, sampai sekarang 3%. Dari 1.243 kasus yang awal itu ya, kebetulan ya, yang meninggal itu usia mungkin tua ya, kesehatannya rendah, bisa hubungannya dengan kencing manis, hipertensi dan sebagainya. Kasus yang pertama pun meninggal ada kasus underlying, jadi kasus yang menyertai sebelumnya. Ya, ini coronavirus ya. Coronavirus merupakan virus zoonotik. Zoonotik itu transmisi dari hewan ke manusia. Coronavirus merupakan RNA virus bersirkulasi di hewan seperti unta, kucing, kelelawar ya. Mungkin ini hubungannya dengan hewan peliharaan. Hati-hati kalau misalnya pelihara kucing, atau mungkin teman-teman wartawan ada yang pelihara unta juga, hati-hati. Ya, kira-kira seperti itu ya. Hewan ini ya berbeda dengan manusia, yaitu sangat berhubungan dengan beberapa kasus sebelumnya, yaitu MERS dan SARS ya, setelah yang saat ini. Tapi ya tingkat kematian SARS dan MERS tinggi ya. SARS itu sekitar 10% dan untuk MERS 37%. Kita nggak besar, hanya speedingnya yang cepat. Ini ya. Terus kode genetiknya mirip dengan ini ya, SARS-like bat ya, SARS-like kelelawar, Batman. Apa Batman? Itu Dr. Nur Hayati tahu ya, Batman. Batman itu temannya Kartolo, Basman ya. Ya, itu ya setelah diteliti mirip dengan ular yang dimakan kelelawar, kira-kira gitu ya. Nah ini ya, ini kira-kira yang diduga bisa dari kelelawar, bisa dari ular, masih dalam penyelidikan, masih dalam penelitian. Tapi yang utama sekarang kelelawar karena hubungannya dengan budaya. Beberapa budaya setempat atau sekarang mungkin lagi tren ya, mungkin makanan-makanan eksotik ya. Salah satunya makan sup kelelawar.
ada beberapa negara, nggak kurang-kurang saya ngomong ya, ada menu yang cukup eksotik dan terkenal di salah satu negara ya. Itu ada buat sopnya disajikan di meja ini di restoran ya, di situ sopnya mendidih, kucing hidup dimasukkan, seperti itu. Itu yang mungkin hubungannya. Jadi mungkin dengan KLB ini sebagai isyarat kita agar manusia membatasi diri tidak mengkonsumsi hewan liar sebagai pencegah penyakit infeksi zoonosis. Karena dia virus ya, virus gampang sekali mutan. Suatu saat dia mungkin sebelumnya hanya zoonosis, tapi bisa mungkin menularkan dari manusia ke manusia. Ya, ini penularan hubungannya dengan COVID tadi via droplet saluran napas seperti batuk atau bersin. Kemudian kontak dekat personal, menyentuh atau jabat tangan, ya, menyentuh benda atau permukaan yang dapat divirus di sana, dan kita menyentuh itu kita menyentuh mulut hidung kita ya. Mungkin kita pilek terus habis menyentuh itu sangat rawan sekali. Atau kontaminasi feses. Fesesnya hubungannya dengan feses hewan itu ya feses yang orang yang sakit ya, gitu ya. Dari sini yang utama ya ini tadi mencuci tangan ya. Kalau kita apa-apa mencuci tangan ya. Pada kasus ini masih diteliti ya, masih dalam penelitian, masih dalam perkembangan penelitiannya. Ini ya, ini deteksi pemisahan pasien sehari yang diduga curiga infeksi COVID ini ya. Triase yaitu kontak pertama pasien dengan fas Yankes, biasanya UGD ya. Kenali gejala sehari dan tata laksana sesuai prioritas. Ini infeksi saluran napas akut berat atau SARI, severe acute respiratory infection ya. Gejalanya itu biasanya gejalanya ini fever, demam ya. Demam bisa 38 derajat, kemudian rhinus ya, pilek ya, sore throat ya, batuk ya, kemudian headache, pusing, kemudian kesulitan napas atau sesak ya. Ini ya, infeksi saluran napas akut dengan riwayat demam dan batuk onset 10 hari terakhir dan belum perawatan rumah sakit. Tidak adanya demam tidak mengeksklusi infeksi virus. Yang agak susah pada di tempat-tempat kita, misalnya dia datang ke UGD apa-apa, mungkin dia sudah minum obat penurun panas. Ini yang tetap kita harus hati-hati. Ya, ini triasenya ya, definisinya ini tadi, misalnya masuk untuk kriteria tadi, ya sehari dengan etiologi tadi yang sudah menjelaskan tadi itu. Dan ini salah satu biasanya riwayat perjalanan ke Wuhan. Waktu itu riwayat perjalanan ke Wuhan. Kalau sekarang mungkin negaranya ya, negara yang berhubungan dengan COVID itu. Sekarang negara kita juga termasuk beberapa kotanya di antara yaitu Jakarta ya. Mungkin ini aja harus hati-hati ya. Ini tadi ya. Kemudian kalau definisi kontak kalau ini atau dengan ini ya, infeksi saluran napas akut yang ringan. Salah satu berikut dengan ditambah salah satu berikut ya. Misalnya kontak erat secara fisik dengan kasus yang terinfeksi COVID ya, asimptomatis ya, atau yang dia kerja di fasilitas kesehatan. Terus definisi kontak erat, fasilitas kesehatan yang terpapar atau menangani pasien, atau yang bekerja bersama ya, atau perjalanan bersama pasien COVID dan tinggal selingkuhan atau rumah dengan pasien COVID ya. Ya. Gejalanya bisa, yang pertama, gejala bisa tidak spesifik, demam, batuk, nyeri tenggorokan dan sebagainya. Kenapa ini saya katakan tidak spesifik? Karena gejala ISPA biasa pun bisa seperti ini. Gejalanya seperti ini. Kemudian bisa diikuti dengan pneumonia ringan ya, atau pneumonia berat. Ini yang harus hati-hati. Dan ini ya, sign harus jadi tanda dari coronavirus. Yang utama dilihat ada fever, ya, pusing, cough, shortness of breath itu sesak ya, kemudian mungkin ada keluhan dengan gastrointestinal. Ini yang laporan penelitian 41 sahabat pertama, screeningnya dari usia yang paling muda antara 30 sampai tua ya. Yang dikatakan sekarang ini yang tertua pasien tertua dan selamat ya, dan dinyatakan sebagai sembuh ada yang 100 tahun ya di Cina ya. Jadi sebenarnya tingkat kesembuhannya masih besar harapannya. Tingkat kematiannya hanya berisiko bila kita ada underlying disease, ada sakit yang menyertai atau usia tua ya. Hasil penunjang ini ya, ini sangat medis ya. Ini penunjangnya mungkin CT scan ya. Ada kalau gambaran ini ya, gambaran ground glass appearance itu gambaran seperti lepek kalau kita ngopi ya. Itu khas sekali. Ini ya gambaran ini ya. Nah ini
bagian vital yang terintegrasi dalam manajemen klinis pasien dan harus dari pasien masuk rumah sakit. Jadi kita tetap menangannya dari depan, sudah dari depan sudah siap. Akan lebih aman jika sudah ada misalnya rujukan dari puskesmas apa itu sudah dinyatakan bahwa ini kemungkinan suspek, itu sudah di depan, termasuk yang loket sudah kita APD ya. Jadi alat pelindung dirinya ini dari yang untuk begini ya pakai goggle, pakai masker N95 sama handscoon. Kita di sini rumah sakit kita siap ya untuk ini semua ya. Kemudian untuk ini hand hygiene ya sama ya, di mana-mana utamanya ini tadi hand hygiene. Untuk pasien juga untuk kita tetap mengajarkan kepada pasien dan keluarga pasien karena ini sangat penting ya. Kemudian pencegahan putus jarum tinta tajam kita sudah tetap lakukan dimulai di UGD. Kemudian untuk manajemen hubungan sama medis ya, walaupun belum ada kasus COVID, kita sudah sesuai dengan akreditasi. Memang seperti ini ya. Benda tajam ya dibedakan dengan kemudian medis non tajam dibedakan dan sebagainya. Kemudian untuk pembersih atau perawat lingkungan kita tetap pakaikan dengan sesuai dengan prosedur standar ya. Ya, implementasi dari ini ya, triase sudah siap dengan masker medis pasien suspek, ruang isolasi atau retropesia, jarak minimal 1 meter dari pasien lain ya, ajari etika batu dan bersih, ini sesuai prosedur ya. Yang utama adalah hand hygiene. Kemudian pencegahan transmisi droplet, karena kita tahu sifat dari kuman ini spreadingnya dengan droplet, kita tetap gunakan masker medis jika berada dalam 1 km dari pasien ya. Kemudian kita nyatakan suatu pasien dengan di ruangan sama kalau pada kasus yang sama ya. Kemudian untuk mencegah kontak kita menggunakan APD lengkap dan lepas jika keluar. Dan jika memungkinkan kita gunakan alat sekali pakai, alat disposable. Kalau ini di kasus di Amerika mereka menggunakan robot ya, kita belum bisa di sini ya. Ya, ini kultur darah bakteri idealnya sebelum terapi antibiotik kita mengkultur darah ini untuk kita tahu ya. Walaupun ini belum ada, kita tetap tidak menunda pemberian antibiotik ya. Kemudian sampel spesimen diambil dari orofaring ya, di belakang ya, nasofaring orofaring. Kita ambil orofaring dan tidak kena lidahnya. Ya, hanya hasilnya tetap perlu waktu ya, nggak bisa hasilnya diambil dimasukkan mikroskop karena ini virus dan khusus masih perlu delay ya, delaynya ini tergantung keadaan juga ya. Kemudian ini ya, bila kasus konfirmasi COVID ya, ulangi pengambilan sampel dari saluran napas atas untuk petunjuk ya, untuk kalau 2 kali hasil negatif dan 2 sampel secara klinis ya, yang ada perbaikan bisa dikatakan itu sembuh ya. Ya, terapi sportifnya suplemen oksigen, terapi saturasi seperti ini, kemudian terapi cairan ya, kemudian pemberian antimikroba ya, kemudian kortikosteroid yang kita berikan, ini semua memang kita lakukannya di rumah sakit ya, sangat teknis ya ini. Ini mencegah komplikasi juga ya, termasuk mengurangi waktu makan ventilasi mekanik ya, kemudian mengurangi insiden VAP dan sebagainya. Tata laksana spesifik untuk kasus ini sampai sekarang belum ada. Maksudnya spesifik itu adalah definitif terapi yang berhubungan langsung dengan virusnya. Jadi kita menangani pasien ini berhubungan dengan keadaan atau dengan dengan keluhannya. Misalnya dia panas, kita berikan anti panas, kita berikan diet yang cukup, lingkungan yang cukup dan toleransi aja. Itu sebabnya kalau misalnya di kasus ini, kalau misalnya kita ada rekan atau mungkin lingkungan yang ada ada yang kena seperti ini, yang memang paling aman isolasi diri, mengisolasi ya. Karena memang obatnya memang sesuai dengan gejala aja. Cina memang mengklaim pasien pertama sembuh dari kasus ini yaitu dengan menggunakan dari obat virus ya, virus anti HIV. Tapi itu masih penelitian. Kalau sekarang ada juga chloroquine ya, masih penelitian. Kalau di medis ya, harus bedakan dengan kasus dengan herbal yang dengan radio ya, itu beda. Medis dikatakan sebagai terapi definitif, dikatakan sebagai terapi yang berhubungan dengan kasus kausatif ya, itu perlu penelitian. Di tempat lain kita analisanya seperti apa. Kalau di radio ya, misalnya ada 100 yang minum herbal ya, 2 yang berhasil, 2 ini yang testimoni.
Jadi jangan disamakan seperti itu. Kalau dinyatakan bahwa itu ada kasus sembuh dengan ini enggak. Tapi kalau misalnya kita berasumsi bisa salah satunya mungkin kita banyak gunakan empon-empon ya. Kita banyak gunakan yang ada di lingkungan kita seperti kunyit itu sangat bantu memang karena berhubungan dengan daya tahan tubuh ya. Ya, vaksin pneumonia memang ada vaksin yang merendahkan Prevnar. Ini tapi dari sampai sekarang pun WHO menyatakan tidak ada vaksin untuk kasus yang sekarang ini, belum ada. Jadi kalau misalnya nanti ada yang keliling atau mungkin ada dokter yang nawari ada kasus untuk vaksin ini, belum ada. Untuk kasus ini ya, untuk kasus yang pneumonia yang lain ada, belum ada ya. Untuk kasus ini belum ada, untuk obatnya juga belum ya. Kita hanya terapi suportif. Hanya kita jangan terlalu takut karena memang untuk tingkat keparahan atau kefatalan tidak besar ya. Kalau kondisi khusus ya memang perlu penataan kandungan atau mungkin lainnya, memang ini kondisi khusus ya. Jadi konsultasi dengan terkait ya, termasuk komite mediknya. Ini alurnya ya. Misalnya ada pasien demam, batuk atau sesak usul napas ya. Ini kita foto ronsen ya, terutama kita foto ronsen. Ada gambaran infiltrat ya. Kita tanyakan ada riwayat pergian kemana, traveling kemana, karena itu sangat berhubungan dengan sakit yang saya bantu. Bisa berhubungan dengan pneumonia sendiri, berdiri sendiri, atau pneumonia atau radang paru-paru yang berhubungan dengan kasus ini, kasus corona ini. Nah, kemudian jika ya kita laporkan ke Dinkes dan Litbangkes, ya mereka siap untuk bantu ya. Jika tidak, ya tetap tata laksana pneumonia ya. Periksa ini swab tenggorokan, fungsi ini dan sebagainya ya. Bila curiga ke arah virus ya, kita rujuk masih rujukan. Kalau rujukannya kita emang Sudono, Magetan bukan, ya, Dungus bukan, Suharjo bukan, Ponorogo bukan. Kita di sini yang terdekat Sudono, terdekat lagi Solo, Mawarti, terdekat lagi Malang, Surabaya. Kita bukan. Ya. Kalau misalnya tidak bisa dirujuk karena berapa alasan, misalnya sana isolasi penuh apa ya kita gunakan isolasi yang ada di kita. Ya, ini advisnya dari WHO. Jika diri sendiri ada penyakit, hindari kontak langsung tanpa terproteksi dengan orang sakit saluran napas atau hewan pelihara atau hewan liar. Ya. Tadi ya. Kemudian kalau kita ada gejala batuk atau apapun yang berhubungan dengan saluran napas atas, tutup mulut, hidung dengan tisu atau siku ketika batuk. Ya. Saat ya. Terus buang tisu ke tempat sampah, bukan di encer sembarangan ya. Dan cuci tangan setelah batuk atau bersin atau kontak orang sakit. Sementara ini ya, ini juga penting, hindari bepergian jika sakit atau bepergian ke tempat outbreak. Ya. Jadi kalau kita tahu di sana ada outbreak, kita hindari ke sana. Ya mungkin yang untuk sementara ini paling aman kita tetap di rumah dulu berdiam diri jika tidak perlu. Kecuali mungkin dokter Satu dan saya atau dokter Nurayati ya harus ya nggak bisa hindari. Jadi kalau seperti saya memang resiko saya. Dan sebenarnya bukan cuma ini, TBC juga kan gitu ya. Kemudian untuk makanan yang matang dan hygiene ya. Kemudian cuci tangan setelah kalau misalnya ini kita bekerja di pasar, cuci tangan setelah menyentuh hewan atau produk hewan. Ya. Kemudian hindari menyentuh kita di mulut, mata, hidung ya. Itu tadi ya. Terus hindari kontak dengan hewan yang sakit. Itu tadi ya, benar ya, tadi ya. Terus gunakan proteksi tubuh sarung tangan dan wajah kita memegang produk hewan ya. Sering cuci tangan ya, cuci tangan ya karena memang terbukti bahwa kuman ini bisa mati atau mati dengan sabun atau yang mengandung klorin, hand sanitizer ya. Walaupun sekarang susah nyarinya ya. Dan desinfektan ya itu sangat ini ya, sangat bantu. Bisa digunakan pada tempat kerja sehari sekali. Kalau di rumah sakit nggak sehari sekali. Misalnya kita duga ada suspek ya kasus ini, ya segera CS-nya bersihkan tempat itu lagi. Tempatnya di rutenya dibersihkan lagi ya, sampai tempatnya. Nah seperti itu aturannya. Ini ya, aturannya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan waktu pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1983 itu terjadi gerhana matahari. Karena pada waktu itu informasi itu menjadi monopoli pemerintah. Abang hijaunya informasi itu tergantung pada pemerintah.
Jadi pemerintah pada waktu itu hanya seperti istilahnya seorang ahli mengatakan penjaga atau humasnya itu penjaga skala listrik, mau di-on-kan atau di-off-kan. Karena semua informasi itu ada di tangan pemerintah. Sampai-sampai pada waktu itu gerhana matahari dimaknai, sekali lagi dimaknai itu sangat berbahaya, sehingga orang tidak boleh lihat. Kalau lihat akan buta, gitu ya. Apa yang terjadi kemudian orang ketakutan se-Indonesia pada waktu itu, ya. Sampai genteng kaca ditutup, jendela ditutup, kita masih ingat semua, ya. Kemudian ketika reformasi diikuti dengan era digital saat ini, kemudian informasi itu bebas, orang bisa mencari dimanapun, ya, dimanapun bisa, ya, bebas. Pemerintah tidak bisa mengendalikan informasi lagi, dan itu tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu inilah perlunya literasi digital. Bagaimana kita mencari informasi yang benar, ya, yang bisa dipercaya, sehingga kita tidak terjebak, kemudian tertipu, kemudian menjadi resah, sehingga kita tidak menjadi bangsa yang produktif karena isu-isu semacam ini. Ada 3 yang perlu menurut hemat saya mengutip dari seorang penulis, ya, supaya kita terhindar dari hoax, ya, dari merebaknya informasi mengenai corona ini. Pertama, sebelum membaca sebuah tulisan yang merebak di medsos kita, kenali penulisnya. Siapa sih penulisnya? Ahli betul atau tidak? Kompeten atau tidak? Seperti yang kita bawa tadi, Dr. Made itu adalah dokter ahli paru yang memang kompetensinya di bidang itu. Oleh sebab itulah kita ajak untuk berbicara. Bukan berarti kemudian dokter umum tidak, tetapi lebih spesifik, ya. Beliau lebih spesifik, lebih nukik keahliannya di bidang persoalan-persoalan yang merebak di saat ini. Oleh sebab itulah hari ini kita sengaja mengadakan jumpa pers yang kebetulan ada yang dimakamkan, ya, asli Magetan, ya, yang dari penduduk Solo yang asli Magetan dimakam di Magetan, almarhum Yaji Suwarni ini, sehingga nanti tidak menimbulkan informasi-informasi yang salah. Jadi informasi itu kenali dulu siapa yang berbicara, ya, kemudian keahliannya apa, ya, apakah dia ahli di bidang penyakit itu, dan seterusnya. Yang kedua, dengan adanya banyaknya medsos ini, identifikasi portal-portal informasi. Portal ini bisa dipercaya atau tidak? Satu-satunya rujukan di dunia ini adalah portalnya WHO. Jadi kalau kita, ya, punya jiwa literate, gitu ya, begitu dapat informasi seperti ini kita cek, cross check di portal informasi WHO. Kalau di Indonesia, cari portal informasi Kementerian Kesehatan atau, ya, organisasi profesi, yaitu misalkan kalau itu menyangkut, ya, misalkan corona kepada anak, ya, ke IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau itu menyangkut dewasa, Ikatan Dokter Paru Indonesia, ya, dok, betul ya, PDPI, Persatuan Dokter Paru Indonesia. Itu pasti di portalnya itu pasti ada informasi semacam ini. Jadi kemudian jangan kalau kita dapat informasi langsung share, kemudian dari copy paste sebelah dan seterusnya. Coba kita menjadi orang-orang yang cerdas, ya, bangsa yang cerdas, menyikapi persoalan ini dengan cerdas, ya, mencari informasi dengan cerdas. Kemudian telah informasi, ya, tadi disampaikan oleh dokter. Apakah corona ini berbahaya? Iya. Tetapi ada penyakit yang jauh lebih berbahaya juga. Contoh SARS. SARS itu tahun 2003 itu 11% menurut catatan. Ya. Kemudian MERS itu 2012 itu 37%, dan corona ini masih 2-3%. Bukan kita menafikan bahwa ini tidak, ya, tetapi ini sebagai pembanding, ya, bahwa kemudian tidak perlu panik menyikapi ini, tetapi tadi sudah diadaptif,
dari Dr. Made bagaimana menyikapi persoalan-persoalan ini sehingga kita hidup dengan tenang, tidak dihantui dengan ketakutan dan seterusnya. Saya kira demikian, ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan kita semakin jelas, tidak menjadi resah karenanya. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ya Pak. Ya, sebut nama kemudian dari media. Ramzi dari Tolong. Ramzi dari CTV Pak. Mic. Assalamualaikum, Ramzi dari CTV Pak. Ya. To the point 1, kondisi keluarga almarhum sekarang seperti apa, di karantina di sini atau di mana? Yang kedua, langkah real dari Pemkab untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan apa seperti Solo Pak nanti Pak? Ada beberapa yang ditutup atau gimana? Dan terakhir, kalau ada data yang pasti dalam pengawasan atau suspek atau gimana, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi begini, yang saya jawab yang teknis bukan kompetensi saya. Ya. Syarat seperti kota lain, ya, misalkan ada KLB dan sebagainya, itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Oleh sebab itu kita masih pelajari dan kita nampaknya belum mengarah ke situ. Nah, oleh sebab itu, tetapi kewaspadaan kita jaga, ya, kita jaga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar hidup sehat, ya, sebagaimana arahan tadi yang kita dengarkan bersama. Saya minta Dr. Hari menjelaskan, Kadinkes, monggo, pertanyaan yang teknis tadi. Terima kasih Pak Bupati. Untuk orang yang tersangka atau kontak erat dari pasien yang meninggal atau ini istrinya, ada 7 orang. Kemarin sudah kita surveillance ke rumah beliau, itu anaknya ada 3, terus anak yang pertama itu sudah punya istri dan anaknya 2. Ini yang istrinya ini karena kemarin waktu kita lakukan pemeriksaan ada keluhan batuk pilek dan lemes, itu kita lakukan rujukan ke rumah sakit pemerintah. Dan yang anak-anaknya ini masih kita isolasi di rumah yang bersangkutan. Dan pada hari ini nanti tadi sudah dilakukan pemeriksaan tim dari BLTK Surabaya untuk melakukan pemeriksaan swab tenggorok, juga diambil serum darahnya. Ya, insya Allah nanti hasilnya akan jadi sekitar 3-4 hari. Itu untuk sementara. Ada lagi yang Berarti sebagian di rumah, sebagian di RSUD. ya, karena yang ada ketentuannya Mas, misalkan orang dalam pemantauan itu kalau ada keluhan itu harus dilakukan isolasi di rumah sakit. Tapi kalau tidak ada keluhan, kita isolasi, cukup isolasi di rumah dengan pengawasan dari petugas puskesmas. Petugas puskesmas setiap hari itu memantau kesehatannya sampai 14 hari. Kalau waktu-waktu timbul panas, kita lakukan pemeriksaan laboratorium, bisa di laboratorium pemerintah, terus dilakukan ronsen. Jadi analisa hasil itu nanti kalau mungkin ada infeksi virus, kita rujuk ke rumah sakit pemerintah yang lebih tinggi. Itu. Oke. Untuk sang istri dikirim kawan? Kemarin Pak. Kemarin jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Sudah dinyatakan positif atau suspek? Ini baru dilakukan pemeriksaan laboratorium hari ini Pak, bareng-bareng sama yang di Bojobono tadi. Oke. Ya, Mas, detik. Masukkan. Pak, gambaran untuk nama di sini Pak. Jadi Pak. Saya Sugeng dari DTK Pak. Untuk isolasi keluarga itu bisa digambarkan seperti apa modelnya Pak, untuk bisa diketahui Pak. Jadi pasien dengan ODP tanpa keluhan, orang dalam pengawasan tanpa keluhan, itu kita isolasi di rumah. Maksudnya gimana? Di rumah pasien itu dianjurkan untuk tidak keluar rumah, di dalam rumah, tetapi tetap memakai alat pelindung diri. Kalau tetap masker, tetap tidak, yang penting tidak keluar, karena artinya isolasi kan dibatasi loh, supaya tidak ke masyarakat.
Oke ya, tadi kan dokter menyampaikan bahwa penularan itu kontak langsung, ya dok ya, kontak langsung, batuk dan seterusnya. Ya, dan mungkin dokter bisa jelaskan. Silakan. Terima kasih. Mungkin kalau isolasi kita yang utama mungkin membatasi hubungan dengan luar. Ya. Jadi kita beritahu KI pasien bahwa memang aktivitas di dalam rumah atau jadi jangan banyak bepergian. Untuk sifat dari kuman kan droplet ya, jadi dari bersih, batuk dan sebagainya. Kebetulan yang diisolasi ini memang belum ada keluhan, tapi kita tetap observasi. Demikian. Oke. Pak. Lagi, monggo. Pak. Ya. Oke, monggo. Mas, Lili. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lili dari pojok kiri. Begini Pak, kemarin kan waktu almarhum sampai di lokasi keluarga kan dimasukkan dalam ditaruh di masjid, berhubung informasi terputus bahwa almarhum itu tidak ada informasi kalau terserang corona. Kemudian kan keluarga pengen pengen melihat, kapan dibuka. Nah kira-kira menurut secara teknis atau secara medis itu bisa menular apa enggak? Terima kasih. Memang menular atau tidak itu kita tetap menunggu dari hasil laporannya. Tapi sampai saat ini kita melihat kondisi yang melihat apa kan sehat ya. Harapannya mungkin kalau misalnya dia jelek-jeleknya menyentuh masih kemungkinan penularan kan tidak langsung segera tertular. Penularan kasus seperti ini kan tidak seperti influenza, jadi kena langsung ketularan, masih berkaitan dengan daya tahan juga ya mungkin itu. Jadi kita tetap mengobservasi pada pasien pada yang lingkungan yang ingin melihat apa-apa tetap kita observasi. Kita bekerja sama dengan dari Dr. Harwidodo ya sebagai Kadinkes dan ini kita tetap lihat perkembangannya dulu. Demikian. Ya. Ya Mas Dahya. Tes Pak dari suara pemandang. Saya ingin menanyakan Pak, itu kan di karantina di rumah. Nah itu kebutuhan rumah tangganya gimana Pak? Ya. Jadi kebutuhan rumah tangganya kan dia bukan termasuk maaf deh. Ya, nggak boleh keluar gitu loh Pak. Ya, kebutuhan rumah tangganya saya yakin dia yang bersangkutan juga sementara ini belum ada kesulitan. Ya, belum ada laporan baik itu kepada Pak Camat, ya Pak Camat mana Pak Camat? Ya, belum ada ya. Belum ada. Artinya itu berarti stoknya di rumah masih. Gitu ya. Aman. Ya. Ya, Mas. Saya Sukoco dari kompas.com Bapak. Dengan mendengarkan pernyataan Bapak, artinya bisa saya simpulkan bahwa pemerintah daerah saat ini statusnya belum KLB ya. Kemudian yang kedua adalah langkah pencegahan sendiri yang real. Mungkin dari pemerintah daerah seperti apa? Mungkin beberapa daerah sudah ada larangan untuk study tour, kemudian ketersediaan sabun untuk cuci tangan di tempat umum dan sekolah. Dan yang ketiga adalah ada beberapa agenda pariwisata yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan dan ini akan menyedot pengunjung yang cukup banyak gitu. Apakah agenda pariwisata ini juga akan di cancel atau seperti apa? Terima kasih banyak. Ya, baik. Begini, saya hari ini sengaja mengumpulkan semua komponen. Ya, ada Pak Camat, kemudian ada sekolahan, ya, ada organisasi sekolah SMP, kemudian SD, TK, ini ada semua. Ya, supaya juga langsung ditindaklanjuti. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah sekolah-sekolah kita ini di halaman itu sudah ada tempat wastafelnya untuk cuci tangan. Oleh sebab itulah kemudian kita minta untuk itu diefektifkan kalau itu belum efektif. Kemudian yang kedua ini ada indak. Ini semua OPD hadir. Ya, indak pasar-pasar 4CB ya, itu supaya disosialisasikan. Kemudian juga ambil contoh misalkan kita sudah memutuskan Parade Surya Senja yang tanggal 17 besok ditunda, ya supaya untuk mengurangi
kerumunan, ya. Oleh sebab itu ini kita tunda. Jadi dengan antusiasme anak-anak itu sebetulnya kasihan juga, tetapi kita tidak boleh kasihan karena persoalan-persoalan yang bisa ditunda. Nah, itu yang salah satu upaya. Kemudian untuk KLB kita belum, ya, karena KLB itu ada syarat-syarat banyak yang harus dipenuhi, ya, dan konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung. Oleh sebab itu, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan menetapkan KLB itu ada syaratnya, Mas. Jadi kita tidak serta-merta untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi kita akan terus pantau dan terus antisipasi apapun yang terjadi. Monggo. Pariwisata, Pak. Pariwisata. Oh, pariwisata ini hari ini tadi malam saya WA sama Kepala Dinas Pariwisata Pak Mas Fendi untuk mengumpulkan dengan pelaku wisata langkah-langkah yang perlu diambil, ya. Jadi harus ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan. Jangan sampai kemudian kita mengambil langkah kemudian mereka kemudian tidak memahami langkah-langkah kita. Oleh sebab itu ini sudah saya minta untuk membuat konsep kira-kira menghadapi seperti ini apa yang perlu dilakukan. Minimal seperti tadi, tempat-tempat kerumunan ada disediakan rumah-rumah makan yang biasanya tidak ada sabun mandinya, kasih sabun mandi. Gitu. Ya. Mas. Terima kasih, Pak. Saya Nori dari Koran Memo, Pak. Kebijakan pemerintah saja. Satu, pertanyaannya setelah ada kasus di Ngariboyo sendiri, ada kebijakan pemerintah untuk meliburkan aktivitas pendidikan atau enggak? Itu satu. Yang kedua, kaitan dengan kebijakan pemerintah untuk penganggaran dari Kabupaten Magetan sendiri, ada nggak anggaran yang digelontorkan untuk pencegahan dari penyebaran virus corona ini? Terima kasih. Ya. Jadi begitu virus corona ini merebak, kita sudah mengambil langkah semua, ya, semua. Karena teknologi kita ini kebetulan kan kita manfaatkan kemudian untuk value edit. Jadi kita punya grup, saya masuk di dalamnya, ya. Ada grup dokter-dokter, saya masuk di situ. Ada grup kepala sekolah, saya masuk di situ. Begitu merebak, kemudian langsung saya WA semua. Siap gitu. Jadi kalau kita lihat puskesmas itu sudah sosialisasi di masyarakat itu sudah masif, ya. Dan itu sementara ini masih dilakukan dengan anggaran-anggaran yang tersedia masih mencukupi, ya, masih bisa, ya, masih bisa. Jadi kegiatan-kegiatan semacam itu masih bisa. Hari ini saya katakan hari ini kami masih belum, ya, tadi saya sudah rapat dengan Forkopimda, ya, sebelum memutuskan, sebelum berbicara di sini, kita belum melakukan misalkan sampai meliburkan anak sekolah. Yang sakit saja kepada Bapak Ibu kepala sekolah, yang sakit jangan sekali-kali boleh masuk, ya, istirahat di rumah, ya, istirahat di rumah. Ya, oke. Pak, satu Pak dari RRI Maju. Ya. Mengenai transportasi umum saat ini sebenarnya masih aktif kan Pak? Apakah ada kejadian juga ya? Untuk transportasi umum masih aktif sebagaimana biasa, ya. Kita belum menutup transportasi publik ini belum. Jadi kita berharap masyarakat sadar bahwa kesehatan pribadi, daya tahan tubuh itu adalah obat yang paling bagus, ya, menurut dokter, ya. Baik itu menurut Menteri Kesehatan juga. Penyemprotan desinfektan dan lain sebagainya mungkin Pak? Itu kalau kita temui kasus-kasus tertentu aja, ya, kasus misalkan di tempatnya yang kemudian korban dan seterusnya kalau diperlukan, ya, Mbak. Saya Nurbaya dari Jejak Kasus. Untuk karya wisata bagaimana Pak? Sekarang kan lagi musim libur, sebentar lagi musim libur dan banyak sekolah-sekolah yang mengagendakan karya wisata. Ada dari Pemkab, apakah ada langkah-langkah terkait untuk mencegah atau menghimbau agar tidak terlaksananya itu? Ya. Terima kasih. Ya. Jadi nek wisata ning desane dhewe ora apa-apa gitu, ya. Ya, tapi kalau wisata yang nanti mungkin, ya, risikonya besar, ya, itu ada beberapa sekolah yang melaporkan kepada saya kemudian ditunda. Jangan sampai kemudian begini ya, saya juga harus arif sebagai pimpinan, kemudian
anak-anak yang sudah nabung itu kemudian nabung, kemudian tiba-tiba uangnya hilang, kemudian apa? Ya kan? Nah, bisa nggak itu kemudian ditunda, kemudian dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan nanti segera turun ya persoalan ini, kasus corona ini, sehingga ekonomi bisa pulih kembali. Dan memang kami beberapa sekolah kemudian berinisiatif untuk menunda, dan saya senang kalau ada sekolah yang seperti itu. Ya. Lihat dari soal Jati, Pak. Ini lanjuti dari keluarga yang menanyakan bagaimana penanggulangan jika kami merasa tidak enak badan. Yang kedua, lapor siapa? Yang ketiga, periksa kemana? Yang keempat, apakah ada lab gratis? Itu pesan dari salah satu warga yang kemarin terdampak. Itu ditunggu jawabannya dari Bapak Bupati, Pak. Terima kasih. Ya, nek sugih yo aja bayar gitu ya. Jadi kalau yang miskin memang nggak bayar ya. Tapi kalau yang mampu harus bayar dong ya. Kemudian apa yang mesti dilakukan kalau tidak enak badan? Ya seperti biasa datang ke kesehatan ya, puskesmas. Dokter itu sudah mempunyai kompetensi untuk memeriksa, kemudian dia menduga ya bahwa dia yang bersangkutan ini harus dirujuk kemana ya. Jadi gitu ya Mas ya. Yang terdekat saja, yang terdekat di puskesmas yang pasti di situ ada dokter ya. Kemarin saya cek seperti di Panean itu ada, di sana ada 3 dokter ya, ada 3 dokter. Jadi seperti itu ya. Jadi datang aja ke tempat kesehatan terdekat ya. Ada lagi? Tidak ada menyediakan tempat pengaduan. Oh, pengaduan. Dokter Catur, nomor berapa, Dok? Apa itu? Nomornya apa? 895-023. Lagi Pak? 895-023. Ya, ini Dokter Catur ini adalah Direktur Rumah Sakit Saidi. Ya. Ada lagi? Sambun? Jelas ya? Cukup ya? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan membuat masyarakat khususnya Magetan ini menjadi tenang, kemudian bisa beraktivitas normal sebagaimana biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan meninggalnya almarhum ya, ini memang penduduk asli Magetan ya. Warga maksudnya adalah beliau kelahiran Magetan. Tetapi yang bersangkutan ini berusaha di Solo ya, sudah lama di sana, kemudian KTP di sana kebetulan ya, kemudian keluarganya pada waktu meninggal setelah dirawat di Surakarta dimakamkan di Magetan. Kita mengambil langkah ketika dimakamkan, kemudian istri yang diduga suspek ya, kemudian kita rujuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan oleh Menkes ya. Kemudian keluarganya kita lakukan isolasi ya, isolasi tetapi di rumah. Mereka jangan sampai kemudian berinteraksi karena biasanya orang Jawa itu sampai 7 hari itu masih kumpul ya, masih kumpul di keluarga di situ. Oleh sebab itu dengan meninggalnya almarhum itu keluarganya kita isolasi di rumah. Dan langkah yang kita ambil salah satunya adalah sejak sebelum beliau ada kasus ya, ada kasus almarhum meninggal dunia, kita sudah begitu ada informasi dan ada guideline dari Kementerian Kesehatan, kita langsung gerak melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kita bisa menyikapi ini dengan tenang, tidak panik ya, tidak panik. Oleh sebab itulah kemudian kita lakukan jumpa pers ini karena begitu berbanyaknya informasi ini sehingga bisa teruslah nantinya. Saya minta juga kepada teman-teman wartawan bisa meluruskan hal-hal seperti itu. Tapi untuk Kabupaten Magetan statusnya seperti apa? Statusnya kita tetap belum karena kalau KLB itu pasti ada
pada ada syarat-syaratnya. Tapi kita waspada ya, waspada, tetap antisipasi, seluruh masyarakat kita himbau untuk tetap cara hidup sehat. Ya, cara yang terbaik itu adalah cara hidup sehat sebagaimana himbauan dari Pak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Kesehatan bahwa daya tahan tubuh itulah yang paling utama. Ada dengan TKI, Pak. Ya. Ada penutupan untuk sarana umum. Kita hanya mengurangi ya, seperti tanggal 17 misalkan kita ada Parade Surya Senja, kita tunda ya, penurunan bendera itu kita tunda ya. Kemudian hari ini kita juga mengumpulkan semua sekolah, juga kita harapkan untuk ada cuci tangan ya, karena saya lihat di setiap sekolah di Magetan ini sudah ada tempat wastafel ya, tapi kemudian kita minta untuk diefektifkan, dikasih sabun ya, kasih sabun. Lokasi wisata Pak? Ya, ke wisata kita hari ini kita berharap Dinas Pariwisata bisa bicara sama pelaku wisata semua. Ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Maksudnya bicara apa? Untuk penutupan atau untuk cari jalan keluar ya, cari jalan keluar. Apakah itu perlu ditutup atau enggak, nanti mereka yang akan merekomendasikan ya. Apakah cukup dengan cuci tangan, atau kemudian kalau kita tidak menerima dari luar ya, masa orang dalam sehat orang itu perlu mau kan gitu ya. Saya yakin tidak hanya di Salangan, tetapi misalkan ambil contoh, misalkan kita di tempat-tempat ibadah umum juga kita berkurang ya. Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat juga ikut sudah sadar mengurangi kerumunan itu. Ya, kita sejak awal begitu Menteri Kesehatan menyatakan agar siap siaga, kita langsung siap. Ya. Ya ada, tetapi kita kan bukan rumah sakit rujukan untuk itu ya. Tetapi kalau misalkan seperti kasus kemarin, kita minta alat-alat dari rumah sakit. Kalau nggak salaman sementara itu ya bisa dipahami gitu aja ya. Kalau biasanya salaman, sekarang enggak, juga sangat sakit hati karena memang semuanya menjaga. Pak, terkait dengan TKI Pak, ada hal yang perlu dilakukan Pak? Ya. Oh ya, jadi kepada saudara-saudara dari TKI yang kemudian dari luar negeri, mohon kalau misalkan datang ke Indonesia sudah betul-betul sehat, bebas dari itu sehingga tidak menularkan gitu ya. Karena beberapa negara itu kalau kemudian dia kena corona tidak boleh keluar, yang jelas. Ya. Apanya?